Pemerintah kembali menggulirkan wacana pembatasan usia penggunaan media sosial di tanah air usai Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat dengan Menteri Komunikasi dan Digital di Istana pada 13 Januari lalu. Alasannya adalah untuk melindungi anak-anak Indonesia di ranah digital. Hingga 2024 lalu, jumlah penduduk Indonesia menurut data Badan Pusat Statistik mencapai 281,6 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, pengguna internet di tanah air mencapai 221,6 juta atau 78,7%. Data We Are Social menyebutkan hingga awal 2024 lalu, setidaknya 75% atau sekitar 167 juta orang dari total basis pengguna internet di Indonesia menggunakan setidaknya satu platform media sosial. Sebanyak 46,5% pengguna media sosial di Indonesia adalah perempuan dan 53,5% adalah laki-laki. Mayoritas dari mereka atau sebanyak 57,1% responden mengaku menggunakan media sosial untuk tetap terhubung bersama keluarga maupun rekan mereka. Hal itu sebanyak 53,1% responden mengikuti akun media sosial teman, keluarga, atau kerabat mereka. Namun di atas angka itu, sebanyak 58,9% responden mengaku menggunakan media sosial untuk mengisi waktu luang. Mereka mengikuti akun artis dan akun hiburan lainnya. Selebihnya digunakan untuk mengikuti berita dan berbagai informasi lainnya. Data We Are Social yang dikutip Data Digital Indonesia 2024 menunjukkan WhatsApp menjadi media sosial paling banyak digunakan responden Indonesia dengan proporsi sebesar 90,9%, disusul Instagram, Facebook, TikTok, Telegram, serta X. Menurut data World Visualize, Indonesia merupakan negara pengguna WhatsApp terbesar nomor 4 dunia dengan jumlah 86,9 juta pengguna dan menjadi aplikasi di urutan ke-6 dengan jumlah unduhan terbanyak di Indonesia pada Januari 2024. Di atas Indonesia, ada India di posisi pertama dengan 535,8 juta pengguna, kemudian Brazil dengan 139,3 juta, dan Amerika Serikat dengan 91,3 juta pengguna. Dari aspek usia, pengguna media sosial di Indonesia dibagi dalam berbagai rentang usia. Usia 5 hingga 12 tahun sebanyak 12,43%. Yang mengkhawatirkan, pengguna media sosial di tanah air menghabiskan waktu 38 jam 26 menit dalam sebulan untuk mengakses TikTok. Dilanjut YouTube dengan rata 31 jam 28 menit dan WhatsApp dengan rata di 26 jam 13 menit dalam satu bulannya. Sebagai catatan, jumlah pengguna TikTok di Indonesia mencapai 157,6 juta orang dan masuk dalam negara terbesar pengguna TikTok. Pengguna medsos dengan segala dampaknya pada masa kini dan terus meningkatnya jumlah pengguna medsos di kalangan anak-anak, tak heran jika Parlemen Australia mengesahkan undang-undang untuk melarang anak-anak dan remaja menggunakan media sosial. Australia menjadi negara pertama yang memberlakukan pembatasan semacam ini. Undang-undang terkait aturan ini disahkan Senat Australia pada 28 November tahun lalu untuk melarang siapapun berusia kurang dari 16 tahun menggunakan media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, hingga X. Perdana Menteri Albanese menyebut pelarangan ini berlaku mulai akhir tahun ini untuk melindungi kesehatan mental dan kemaslahatan anak-anak muda. Social media is doing harm to our children. And today, as a direct result of our legislation passed through the Parliament yesterday, through the Senate and confirmed in the House today, parents can have a different discussion with their young ones, a different discussion that will result in better outcomes and less harm for young Australians. Platforms now have a social responsibility to ensure the safety of our kids is a priority for them. We're making sure that mums and dads can have that different conversation today and in future days. Dalam UU itu diatur pula terkait denda yang jika dirupiahkan mencapai 50 juta rupiah bagi perusahaan pelanggar. Namun demikian masih menurut undang-undang, pengelola media sosial tak bisa memaksa penggunanya memberi bukti identitas untuk memastikan usia mereka. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Meski pemerintah baru akan membahasnya dengan DPR, setidaknya jalan untuk melindungi anak-anak Indonesia telah dirintis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.